dan cerdas mensyukuri kemerdekaan. Dan Ustadz ini sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita langsung terima ya Ustadz. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rani. Iya, Buya Ahmad Khalidi di Batu Sangka. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dengar Taufik Buya pada pagi hari ini. Ini saya sedang murajaah mau persiapan TC buat hari Sabtu besok nih Buya. Jadi semoga sempatkan sukses juga nih mendengarkan tausiah Buya. Karena saya sangat tertarik dengan tausiah ini. Begini Buya, ini pernah saya kutip dalam surah An-Naml, surah Semut, ya kan? Nah, di mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ketika beliau mendengarkan pidatonya semut, gitu kan? Di antara ayatnya ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum dan selanjutnya. Nah, beliau kan bersabda, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Nah, itu sabda beliau. Nah, yang mau saya tanyakan di sini Buya, bagaimana cara prakteknya kita mensyukuri nikmat sehingga kita menjadi ibadillahi salihin, hamba Allah yang saleh, gitu kan? Dalam artian yang bagaimana cara mensyukur nikmat itu dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu banyak orang sekarang ini yang mengatakan syukur nikmat ini kalau kita dapat ini, kalau kita dapat ini. Nah, jadi bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang soleh sehingga nikmat itu betul-betul kita rasakan di akhirat nanti seperti firman Allah dalam surah Al-Mursalat itu ya, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kamu dengan rasa nikmat sebagai amal perbuatan yang telah kalian kerjakan. Nah, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tentu sangat luas sekali ya bagaimana cara menerapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Karena dengan janjinya Allah pasti Allah tambah. Misalnya izinkan saya, Buya Ahmad Khalidi ini kan tidak bisa melihat, tapi dia bersyukur. Cara bersyukurnya bagaimana? Lidahnya aman, kaki tangannya aman, sehingga berdiri tegak berjalan dia aman. Hatinya bisa dilatih untuk bening, sehingga dia walaupun tidak bisa membaca, bisa hafal Al-Quran karena dia bersyukur. Dia latih mendengar, dia gunakan tangan untuk meraba, ya kan ada Arab Braille ya, itu dengan resek tangan raba-raba itu bisa membaca. Itu tanda dia mensyukuri nikmat Allah. Bagi orang yang mau bersyukur, dia mudah saja beralasan, bagaimana saya ngaji, saya kan tidak bisa lihat katanya, padahal dia bisa dengar. Nah, jadi ini contoh Buya Ahmad Khalidi, dia bersyukur. Terus ada lagi dia juga tidak bisa melihat. Sahabat Rasulullah Ibnu Ummi Maktum ya. Ya Rasulullah, bagaimana saya ke masjid, di rumah saja salat bagaimana? Oh ya, karena kamu tidak bisa lihat, tidak ada yang nonton benar. Tapi kau dengar enggak seruan salat? Iya, mata telinganya kan nyaring. Kalau begitu kamu ke masjid. Ternyata sejarah menunjukkan dia bersyukur, dia bisa jalan, dia malah mengumandangkan azan masuknya waktu salat subuh. Ibnu Ummi Maktum. Dan dia juga pernah jadi imam. Nah, lalu kita yang bisa melihat, bisa melangkah, bagaimana bisa mensyukuri. Pokoknya orang yang secara fisik berkekurangan, kan banyak video-video motivasi ya, kakinya tidak ada, atau tangannya hanya ya juga tidak ada, tapi dia bisa berkarya karena ada latihan dengan kesungguhan, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Jadi bagaimana cara bersyukur itu?
Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, diawali dengan bismillah, sudah selesai, akhirilah dengan alhamdulillah. Itu tanda beretika, mohon kekuatan pada Allah dengan kasih sayangnya, sehingga dalam bekerja penuh dengan kejujuran, selesai, ya bersyukur, sehingga semuanya menjadi berpahala. Mungkin banyak contoh-contoh praktis lainnya, yang penting jangan sampai hati ini lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik, itu tadi tanggapan dari Ustadz kita terkait dengan pertanyaan dari Ustadz Ahmad Halidi di Batu Sangkar, dan sudah ada yang kembali bergabung nih Ustadz, kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Aji Uniang, silakan Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Uniang di Ulu Gadut, silakan. Azkuruni azkurkum wazkuruli wala takfurun. Jadi kita menyukur itu aplikasinya bagaimana? Sekarang kan ada ulang tahun 17 Agustus. Iya. Anak-anak kan tuh ada perlombaan. Iya. Jadi yang kurang menariknya itu adalah makan kerupuk. Oh iya. Makan kerupuk itu kan berdiri, tangan ke belakang. Itu adakah apanya itu pengajaran etikanya itu? Yang kedua, memanjat batang pinang. Yang di bawah itu separuh mati menendang di atas itu. Jadi akan dapat maksud yang tercapai. Orang diinjak tidak apa-apa. Jadi itu adakah pelajaran yang baik di situ? Minta pencerahannya pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Apa yang ada di hati Aji Uniang, sebenarnya saya sejak dahulu itu sudah menjerit dalam hal itu, menjerit dalam tanda petik ya. Kita dari sejak anak-anak diajar makan, duduk, dengan berdoa, duduk tertib ya, duduk beradat. Baik di sekolah maupun di tempat ngaji ataupun di rumah. Bahkan di tempat pesta pun kalau orang tua ada melihat orang makan berdiri itu langsung ditegur ya. Nah, jadi kok dalam acara merayakan kemerdekaan dengan hiburan rakyat, lombanya makan kerupuk, kerupuknya digantung, lalu pesertanya bisa anak-anak, bahkan sekarang tidak anak-anak saja, remaja, bahkan juga orang dewasa pun juga ikut, lebih lucu. Nah, makannya bagaimana? Berdiri, tangannya di belakang, seperti orang terbelenggu. Lalu makannya melonjak-lonjak karena kerupuknya digantung. Lalu bersorak-sorai penontonnya. Ini apa? Ini terjemah saya saja ya. Inilah rakyat yang dalam kelaparan, tidak tertib, tidak beradab cara makannya, lalu ditertawakan. Jadi menertawakan bangsa sendiri. Itu ya logika nyatanya demikian. Jadi saya tidak respect dengan hiburan rakyat kalau lomba makan kerupuk cara seperti itu. Tapi kalau lomba makannya, siapa makannya yang paling beradab, lebih tertib dalam waktu sekian misalnya, sehingga tampak nilai-nilai adat ya, nilai keutamaan itu, lalu dia juara. Itu saya setuju. Lalu misalnya memanjat batang pinang itu seperti apa? Bagaimana memanjat dengan menggunakan alat ini dan itu, kebersihan tetap terjaga, tujuan tercapai, hiburannya juga ada, ya silahkan. Tapi kalau misalnya ada yang terinjak, kotor lagi, pada Islam kan mengajarkan kepada kebersihan itu ya. Lalu pakaian yang sudah kotor ini karena kena apa namanya, untuk dibersihkan payah dan lain-lain. Lebih-lebih salat tinggal. Saya setuju saja seperti apa lomba itu, tapi tetap ya namanya lomba, nilainya pasti menghibur. Apakah lomba pidato mungkin, mengarang, atau drama yang ada nilai-nilai kecerdasan di sana, atau berdebat sehingga ada pengasahan akal. Tapi kalau hanya memanjat itu banyak juga kan, kalau misalnya apa juga contoh kelihayan memanjat itu pada makhluk lain juga ada. Tapi bagaimana keunggulan manusia dalam memanjat itu seperti apa, mungkin ada temuan-temuan baru sehingga tujuan tercapai, kebersihan, tertib, nilai ibadah tetap terjaga. Saya mungkin seperti itu. Jadi mungkin diperbaharui
hiburan rakyat ini kepada yang lebih mencerdaskan. Itu yang saya maksud. Tapi kalau sejak tahun Katumba sampai tahun Marica dan sampai sekarang, kalau hanya lomba makan kerupuk, memanjat batang pinang model itu ke itu saja, itu namanya belum berkemajuan. Tapi baru berkemajuan begitu jelang maghrib selesai, sehingga salatnya bisa di awal waktu. Gitu. Oke, mungkin banyak lagi lah. Oke, baik Ustaz Firdaus. Dan itu tadi tanggapan dari Ustaz Firdaus terkait dengan pertanyaan Aji Uniang di Kompleks Unan Gadut ya. Dan sudah kembali ada yang bergabung nih Ustaz, kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan siapa di mana? Ika di Batipu. Dengan Ika di Batipu. Oh ya. Iya, silakan Ika. Batipu baru atau Batipu Akeh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kenapa ya di hari kemerdekaan itu kadang-kadang orang nggak ada punya perasaan, nggak ada mengingat jasa pahlawan. Contohnya aja di kebanyakan nggak ada benderanya. Banyak yang nggak pakai pasang bendera, pas ditanya kok nggak ada mengibarkan bendera, katanya benderanya mahal. Banyak lah macam-macamnya. Di tempat aku aja nggak berapa, cuman aku berapa, cuman 2. Kenapa ya nggak ingat dia jasa pahlawan begitu beratnya ya Pak Ustadz? Nggak apa tuh, nggak menyadari perjuangannya. Yang kedua, kebanyakan orang banyak yang jahat, nggak punya hati, nggak ada rasa kasih sayang, kayak apa tuh, kayak penjajah aja, banyak yang apalah tuh yang sadis-sadis itulah, sama saudara juga, sama orang lain lah. Kenapa nggak ada rasa kasihan kayak penjajah, kayak pahlawan-pahlawan itu loh Pak Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentang bendera, ayo mari kita sadari, kan sekarang sudah disepakati sejak dari tanggal 1 Agustus itu bendera sudah dinaikkan di rumah masing-masing, sehingga siarnya itu dan tampak nyata, sebab syukur itu juga diwujudkan. Kalau ada kesepakatan misalnya seperti bendera, ya yuk semua kita pasang dan kita naikkan bendera di depan rumah masing-masing. Sebenarnya sampai ke kampung-kampung, karena Indonesia merdeka itu tidak hanya di kota saja dinikmati, sampai ke kampung-kampung. Moga-moga itu bernilai doa. Warna merah putih itu juga punya makna yang mendalam ya. Sehingga kita mengingatkan bahwa kita merdeka di bulan Agustus ya, dalam hitungan tahun Syamsiah atau Masehi. Saya itu ikut menghimbau supaya bendera dinaikkan. Kalau bagi yang belum, ya naikkan saja. Jangan pula dikait-kaitkan, oh ini begini, begitu. Kalau ada tekad, tidak jadi halangan ya. Soal mahal, berapa pula lah mahalnya bendera itu. Ini moga-moga tahun depan lebih siar lagi. Kemudian soal kasih sayang. Iya, kita dengan sifat Allah, Rahman dan Rahimnya harus kita bersemayam di hati ini. Bahkan melihat orang yang tidak sepaham dengan kita, atau dia berlaku onar sebenarnya, kita tidak boleh benci kepada orang tersebut. Yang kita bencikan perilakunya tadi itu. Maka misalnya ada orang tampak berlaku jahat, hendaklah ada di hati kita doa supaya orang itu dapat petunjuk. Dia berlaku salah itu kan karena imannya lemah, mungkin tekanan ekonomi, atau dia terpaksa. Memang dia miskin, anaknya di rumah belum makan, tapi dia tidak terima zakat misalnya ya, sehingga dia silaf dan berbuat kesalahan. Mari kita doakan. Apalagi sesama bersaudara, kita bangun kasih sayang. Saya rasa disinilah kita memahami sifat Allah, misalnya Ya Latif, Wahai yang Maha melembutkan hati. Pokoknya perbanyaklah zikir, dan sering-sering juga mungkin melihat orang sakit, pergi ke panti jompo, atau apalagi ya, menghadiri acara kematian atau orang dalam keadaan sakratul maut, atau mungkin musibah-musibah, longsor, kebakaran, hadirlah supaya hati ini lebih lembut gitu ya. Saya kira itu saya setuju ya dari Ibu tadi,
dari Batipuah, mengapa kasih sayang tidak begitu terasa. Alhamdulillah beberapa tempat itu ada. Mungkin juga ada beringas di beberapa tempat, judi menjadi-jadi, kelalaian beribadah itu malah hampir merata ya, lapau ramai, tapi surau lengang, kan ada juga beberapa tempat. Moga-moga dengan adanya surau, adanya orang yang punya hati seperti ibu tadi itu, Allah tidak melalaikan suara hati hambanya. Mari kita ini perbanyak berzikir, selalu memperlindungkan diri kepadanya, dan juga membuka pintu maaf untuk semua orang, dan juga memaafkan, mendoakan, fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, doakan atau mohonkan ampun untuk mereka. Kira-kira begitu. Oke, baik Ustadz Firdaus. Dan ini sayang sekali kita sudah berada di penghujung kebersamaan Ustadz. Dan maaf sekali tidak bisa kita terima lagi line telepon dan juga WhatsApp yang nggak sempat kita bacakan juga. Dan Ustadz ini boleh disampaikan dulu closing statement atau poin-poin terkait tema kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, Rani, pendengar semua yang saya hormati, mari kita bangun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas yang penuh dengan amal saleh, karena orang beriman itu adalah hari-harinya diisi dengan kegiatan amal saleh. Lalu dilanjutkan dengan kepedulian satu sama lain, nasihat menasihati dengan kebenaran, dengan cara yang benar. Kalau kritik, ya kritik yang benar. Itu juga dengan bahasa yang santun. Karena Firaun yang begitu menjajah umatnya sendiri, disuruh Nabi Musa dan Nabi Harun menasihati dengan bahasa lemah lembut. Walaupun itu sudah 2 orang Nabi menasihati, kan tidak berhasil, tetap saja dia kafir. Jadi pokoknya kita apungkan nasihat supaya hati orang ini merdeka. Apa itu merdeka? Leluasa dengan penuh nikmat untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kegiatan beragama tertekan, itu kemerdekaan itu masih terancam. Nah, itulah ya yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana tekanan-tekanan kafir Quraisy waktu itu supaya beribadahnya umat bisa sampai-sampaikan pindah ke Madinah. Di Madinah juga ada tantangan-tantangan, dan alhamdulillah Mekah Madinah betul-betul merdeka, sehingga 2 kota itu hari ini ya bisa menjadi contoh. Penduduk Mekah dan penduduk Madinah 100% merdeka ya dalam berakidah, sehingga kalau merdeka itu benar diwujudkan, maka negeri itu dia aman, makmur, sentosa, terwujudlah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, gitu ya. Kita dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam setiap upacara itu ada doanya dan harapan supaya Indonesia ini juga menjadi negeri aman, makmur, sentosa, ya penuh dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bangun. Jadi Undang-Undang Dasar 45 jangan diubah, harus diperkuat. Itu juga dasar Pancasila ini juga harus dikokohkan milik kita bersama. Tentu juga ya untuk umat Islam, makna bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itulah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya, menjadi hamba Allah yang benar. Tapi kalau banyak melalaikan diri, berarti ada nilai-nilai kemerdekaan rohani, batin kita jadi bermasalah. Agaknya ini bisa dipahami ya Rani, pendengar kita semua. Saya yakin semuanya niatnya sama untuk mencari ridha Allah. Oke, baik. Ustaz Firdaus, terima kasih Ustaz atas waktunya di pagi hari ini, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi edisi hari Kamis 10 Agustus 2023 dengan tema kita benar dan cerdas mensyukuri kemerdekaan dengan Ustadz kita Dr. Haji Firdaus MHI. Dan berikut nantinya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Daerah, tapi kami akan hadirkan satu lagi Islam yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.